Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, apa kabarnya? Semoga Allah selalu memberikan kita nikmat iman dan kebahagiaan untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Putu Wisnu dan saya Zaskia Meka, di mana akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan untuk pembahasan kita yang pertama ini menarik sekali. Saya langsung teringat masa kecil saya. Kenapa tuh ya? Kita akan membahas tentang Abu Nawas. Nah, ini dia Abu nih. Nawas, ya? Abu Nawas ini kan banyak orang yang menceritakan tentang sosok Abu Nawas. Sebenarnya ada yang bilang Abu Nawas hanyalah sebuah dongeng, tapi ada juga yang bilang ini adalah sebenarnya memang kisah nyata. Bingung sebenarnya ya. Kalau yang saya tahu sebenarnya dari kecil sampai sekarang itu dongeng. Tapi setelah tadi kita di briefing buat acara Berita Islami, saya juga agak kaget. Oh, ternyata beneran ada sosoknya. Dan seperti apa sosoknya, langsung aja kita saksikan. Ini dia beritanya. Abu Nawas, sang penyair Hammer yang bertaubat. Pemirsa beriman, siapa yang tidak mengenal nama Abu Nawas? Sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, pasti setiap orang mengenal dan familiar dengan nama tokoh yang satu ini. Abu Nawas sangat populer dengan kisah-kisah dongeng yang bertajuk 1001 Malam. Abu Nawas dikenal sebagai tokoh jenaka yang amat cerdik dalam menghadapi suatu persoalan. Banyak sekali kisah dongeng Abu Nawas yang dikisahkan dalam menghadapi persoalan yang diberikan Raja Harun al-Rasyid. Selain dongeng Abu Nawas yang diperintahkan untuk memindahkan istana ke atas awan, terdapat juga beberapa dongeng yang menggambarkan betapa cerdiknya Abu Nawas, seperti dongeng berikut ini. Pada suatu hari, Abu Nawas ditugaskan untuk mencari tahu tentang bau dan warna dari angin. Pertanyaan ini tentu sangat nyeleneh dan mengada-ada, karena mana mungkin seorang dapat mengetahui bau, bentuk, serta warna angin. Tantangan ini pun diambil oleh Abu Nawas dengan simpelnya, dan tanpa berpikir panjang. Ia menganggap apa yang terbersit di benaknya dapat dengan mudah dikerjakan. Hanya saja pada saat itu Abu Nawas meminta waktu kepada Baginda Raja untuk mencari tahu apa yang dipertanyakan tadi. Hari yang ditentukan pun tiba, dan sang raja pun memanggil Abu Nawas dengan merasa yakin bahwa dia tidak akan mampu menjawab pertanyaan yang diajukannya. Seketika itu pun Abu Nawas menjawab dengan jawaban yang tidak pernah terbayangkan oleh si pembuat pertanyaan tersebut. Abu Nawas menjawab dengan entengnya bahwa bau angin itu adalah seperti ini, sambil memberikan sebuah kantong plastik yang sudah diisi angin kentut Abu Nawas yang dari semalam dirinya merasa masuk angin. Dan ia pun menunjukkan warna angin dengan dibukalah baju Abu Nawas sambil menunjukkan bekas kerikan yang berwarna merah dan berkata, "Inilah warna angin tersebut, Baginda Raja." Mendapati pertanyaannya dapat dijawab dengan jawaban yang tidak pernah terpikirkan, maka Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Inilah salah satu kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi suatu persoalan yang diberikan Raja Harun al-Rasyid. Meskipun namanya sangat populer, banyak orang yang meragukan ketokohan Abu Nawas. Apakah ia ada di kehidupan nyata atau hanyalah fiktif belaka? Lalu siapakah Abu Nawas sebenarnya? Abu Nawas, atau yang memiliki nama asli Abu Ali Hasan bin Hani al-Hakami, adalah seorang penyair Islam termasyhur di era kejayaan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Penyair yang dikenal cerdik dan nyentrik itu tak diketahui secara pasti tempat dan waktu kelahirannya. Diperkirakan Abu Nawas terlahir antara tahun 747 hingga 762 Masehi. Dan ada juga yang menyebut tanah kelahirannya di Damaskus. Ada pula yang meyakini Abu Nawas berasal dari Bursa. Sejak kecil, Abu Nawas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Ketika masih kecil pula, sang ibu menjualnya kepada seorang penjaga toko dari Yaman bernama Sa'ad al-Yashira. Abu Nawas muda bekerja di toko grosir milik tuannya di Basra, Irak. Sejak remaja, otak Abu Nawas yang encer menarik perhatian Walibah ibnu Ahubab, seorang penulis puisi berambut pirang. Al-Hubab pun memutuskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nawas dari tuannya. Sejak saat itu, Abu Nawas pun terbebas dari statusnya sebagai budak belian. Al-Hubab pun mengajarinya teologi dan tata bahasa. Abu Nawas juga diajari menulis puisi. Sejak itulah, Abu Nawas begitu tertarik dengan dunia sastra. Ia kemudian banyak menimba ilmu dari seorang penyair Arab bernama Khalaf al-Ahmar di Kufah. Sang guru memerintahkannya untuk berdiam di padang pasir bersama orang-orang Baduy untuk mendalami dan memperhalus pengetahuan bahasa Arabnya selama 1 tahun. Setelah itu, dia hijrah ke Baghdad pada abad pertengahan di era kepemimpinan Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagai penyair yang nyentrik,
masa mudanya penuh dengan gaya hidup yang kontroversial, sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam hasanah sastra Arab Islam. Namun, perjalanan hidup Abu Nawas ini sungguh sangat disayangkan. Perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dan itu banyak juga mewarnai syair-syairnya. Sehingga saking banyaknya dia berbicara tentang masalah khamar, sampai-sampai kumpulan syairnya ada yang disebut kamariyat atau penggambaran minuman keras. Bahkan Dr. Muhammad Al-Nuaihi dalam kitabnya Nasyifat Abi Nawas menyebutkan bahwa Abu Nawas sangat tergantung pada minuman keras. Sebagai penyair, tingkah laku Abu Nawas bisa disebut aneh. Tingkah lakunya membuat orang selalu mengaitkan karyanya dengan gejolak jiwanya. Ditambah dengan sikapnya yang jenaka, perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Namun di balik itu, di mata Ismail bin Nubah, Abu Nawas adalah seorang yang cerdas dan kaya pengetahuan. Di masa tuanya, terdapat suatu kejadian yang menyakiti hati Raja Harun al-Rashid dan membuat Abu Nawas dipenjara. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Ketergantungannya dengan aroma khamar meluntur, seiring dengan kepasrahannya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syair-syairnya tentang pertaubatan bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaan yang tinggi, hingga Abu Nawas pun dikenal sebagai penyair khamar yang bertaubat. Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul A'yan, beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi, Abu Nawas adalah temanku, namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan sampai aku mendengar berita kematiannya. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu dengannya. Kukatakan, wahai Abu Nawas, apa balasan Allah terhadapmu? Dia menjawab, Allah mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat aku sakit sebelum wafat. Syair itu berada di bawah bantalku. Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya, dan akhirnya kutemukan secari kertas yang bertuliskan syairnya tersebut. Potongan dari syair tersebut adalah sebagai berikut. Ya Allah, jika dosaku teramat sangat banyak, namun saya tahu bahwa pintu maafmu lebih besar. Saya berdoa kepadamu dengan penuh tadaruk, sebagaimana engkau perintahkan. Lalu jika engkau menolak permohonanku, lalu siapa yang akan merahmatiku? Pemirsa beriman, itulah sekelumit kisah dari Abu Nawas. Bukan hanya dari cerita dongeng yang dapat kita ambil pelajaran, namun dari kisah nyata Abu Nawas pun banyak pelajaran yang dapat kita petik. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dari segala dosa. Namun tidak harus menunggu hari tua untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, biasanya taunya dongengnya, cerita-ceritanya, sekarang mengenal sosoknya lebih dalam. Nah, Masya Allah nih, memang setiap kisah nyata ataupun kisah apapun, ataupun dongeng sekalipun gitu ya, itu ada beberapa hal yang memang bisa kita ambil pelajarannya ya, ibrahnya gitu, atau hikmahnya bisa kita ambil dari kisah tersebut gitu. Contohnya dari kisah Abu Nawas ini, bagaimana kita lihat beliau seorang yang begitu luar biasa ya, jadi seorang yang berhijrah juga ya pada akhirnya juga. Ya. Dan ini poin mungkin yang memang bisa kita ambil pelajarannya, ambil hikmahnya ketika di penjara ya, terutama ya di penjara. Akhirnya tadi dikisahkan bahwa memang sosok Abu Nawas ini sangat tergantung dengan yang namanya minuman khamar, minuman keras, dan akhirnya di situ mereka Abu Nawas mengalami penghijrahan ya, akhirnya menuju ke jalan Allah Ta'ala, dia bertobat dan akhirnya kembali ke jalan Allah Ta'ala gitu ya. Betul sekali, saat penjaranya itu menjadi titik baliknya, tapi jangan sampai kita nih yang udah mendengar kisah seperti itu, jangan sampai kita berada di titik terendah kita dulu, baru itu menjadi titik balik kita untuk menjadi hijrah. Jangan sampai kayak gitu dulu, nanti betul sekali. Kalau misalnya dipanggil Allah Ta'ala dulu kan gimana ya? Kalau masih ada umur, alhamdulillah, kalau nggak ada kan sayang banget. Dan baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya memuliakan istri. Oke. Tuh kayaknya ke para laki-laki kayak harus nonton kali ini, jangan kemana-mana. Para istri kumpulin suaminya, tetap di Berita Islami masa gini. Tugas orang tua
adalah memberikan bimbingan pada anak. Inilah tanggung jawabnya nanti sampai dia.